Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tutorial tentang dasar-dasar sinematografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komposisi gambar. Komposisi gambar adalah peletakan objek di dalam sebuah frame dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal pertama dalam komposisi gambar adalah rule of third, yaitu membagikan gambar menjadi 9 bagian dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal sebagai acuan. Rule of third dapat mengatur point of interest dengan cara menggunakan titik pertemuan antara garis agar membuat objek lebih enak dipandang. Yang kedua, masih dengan rule of third, membuat gambar lebih menarik bisa juga menggunakan sepertiga rule, yaitu meletakkan mata objek sesuai garis yang berada di sepertiga bagian atas. Yang ketiga adalah headroom, yaitu suatu aturan ketika kita menyisakan ruang kosong di atas kepala objek sekitar 5-10% dari keseluruhan frame. Yang keempat adalah legroom, adalah ruang kosong yang berada di depan arah pandang objek. Dan ada juga sudut pandang. Sudut pandang atau angle. Sudut pandang kamera dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut pandang kamera objektif, subjektif, dan point of view. Sudut pandang kamera objektif adalah kamera dari sudut pandang penonton outsider, tidak dari sudut pandang pemain tertentu. Ada beberapa teknik pengambilan gambar yang termasuk ke dalam sudut pandang kamera objektif, yaitu bird eye view. Bird eye view adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan memperlihatkan lingkungan luas dan benda-benda lain tampak kecil. High angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar dari atas objek, sehingga mengesankan objek terlihat jadi kecil. Dan yang selanjutnya adalah low angle. Low angle adalah teknik pengambilan gambar dari arah bawah objek, sehingga mengesankan objek terlihat lebih besar. Eye level adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan kamera sejajar dengan objek. Hasilnya akan memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Dan yang terakhir adalah frog eye. Frog eye adalah teknik pengambilan gambar di mana ketinggian kamera memperlihatkan alas atau dasar objek. Hasilnya adalah seolah-olah mata penonton mewakili mata katak. Kedua adalah sudut pandang kamera subjektif, yaitu kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan, misalnya melihat ke penonton, atau dari sudut pandang pemain lain. Dan yang ketiga adalah sudut pandang kamera point of view. Sudut pandang kamera point of view adalah suatu gabungan antara objektif dan subjektif. Angle kamera point of view diambil sedekat shoot objektif dalam kemampuan mengapproach sebuah shoot subjektif dan tetap objektif. Berikutnya, extreme close-up, pengambilan gambar yang menampilkan detail untuk mendramatisir ekspresi suatu objek. Framingnya biasanya mata atau mulut saja. Berikutnya, big close-up, pengambilan gambar yang menampilkan detail ekspresi objek yang lebih dalam. Framingnya dari dagu hingga kepala. Berikutnya, close-up, pengambilan gambar yang digunakan untuk memberikan ekspresi dengan jelas. Framingnya dari bawah leher hingga kepala. Berikutnya, medium close-up, pengambilan gambar yang digunakan untuk memberitahu ekspresi namun masih terlihat gerakan objek. Framingnya dari dada ke kepala. Berikutnya, medium shot, pengambilan gambar yang digunakan untuk memberitahu kegiatan dan memberi sedikit ekspresi objek. Framingnya dari pinggang hingga ke atas. Berikutnya, medium long shot, pengambilan gambar yang digunakan untuk menampilkan kegiatan subjek. Framingnya dari lutut hingga ke atas. Berikutnya, long shot, pengambilan gambar yang digunakan untuk menampilkan lokasi namun objek terlihat. Framingnya lokasi dan objeknya. Berikutnya, dari long shot, pengambilan gambar yang akan menampilkan bagian di sekitar secara luas. Sama halnya dengan extreme long shot. Tapi bedanya dari long shot, bagian yang diambil lebih sempit dari extreme long shot. Extreme
long shot, pengambilan gambar yang digunakan untuk menampilkan lokasi atau tempat. Framingnya lokasi dan objek namun tidak perlu jelas. Berikutnya over shoulder shot, pengambilan gambar yang biasanya digunakan untuk berdialog antar objek. Framingnya biasanya diambil dari bahu lawan bicara. Kamera movement adalah pergerakan kamera untuk memberikan pesan ekspresi dan kegiatan yang dilakukan oleh objek. Kamera movement terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah panning. Panning merupakan pergerakan kamera yang menggunakan kamera sebagai sumbu utama. Kamera dapat ditengokkan ke arah kiri ataupun ke kanan. Ke arah kiri disebut pan left, ke arah kanan disebut pan right. Yang kedua adalah tilt. Tilt adalah pergerakan kamera yang menggunakan kamera sebagai sumbu dan kamera didongakkan ke arah atas atau bawah. Ke arah atas disebut tilt up dan ke arah bawah disebut tilt down. Dolly adalah pergerakan kamera dengan cara mendekati objek ataupun menjauhi objek. Dikatakan dolly in ketika mendekati objek dan dolly out ketika menjauhi objek. Yang keempat adalah pedestal. Pedestal adalah pergerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaikkan atau diturunkan. Pedestal up jika kamera dinaikkan dan pedestal down jika kamera diturunkan. Yang kelima adalah grab. Grab adalah pergerakan kamera secara menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Dikatakan grab left ketika bergerak ke arah kiri, dikatakan grab right ketika bergerak ke kanan. Yang keenam adalah arc. Arc adalah gerakan kamera dengan cara memutari atau mengitari objek dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. 7. Zoom. Zooming adalah gerakan lensa pada kamera zoom mendekati ataupun menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar ataupun sebaliknya. Dikatakan zoom in ketika mendekati objek dan dikatakan zoom out ketika menjauhi objek. 8. Kamera fokus. Kamera fokus adalah gerakan lensa dalam pergantian fokus dari objek utama ke objek pendukung ataupun sebaliknya yang saling berhubungan. Sekian penjelasan kami tentang sinematografi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.